Bapak, Ibu, saudara-saudari, warga masyarakat Allah, dan para pendengar firman Tuhan dimanapun berada. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam renungan pagi di hari perayaan peringatan ulang tahun kemerdekaan negara Republik Indonesia yang ke-78. Merdeka! 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 Sebelum kita memulai renungan pagi dan merefleksikan makna kemerdekaan, mari kita membuka renungan pagi tanggal 17 Agustus 2023 dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah yang Maha Esa, Engkau memanggil setiap orang kepada kemerdekaan dalam Kristus Putramu. Maka pada hari raya kemerdekaan Indonesia ini, kami mohon kepadamu, lindungilah tanah air kami agar tetap bebas, merdeka, dan aman sentosa. Dan anugerahkanlah kepada bangsa Indonesia kemerdekaan sejati bagi para pemerintah dan juga rakyatnya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dika dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan suci untuk hari ini diambil dari ketiga bacaan suci hari raya 17 Agustus untuk memperingati kemerdekaan, dan Injil Matius menjadi inspirasi utama renungan kita pada pagi hari ini. Bacaan dari Injil Matius bab 22 ayat 15 sampai 21. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama orang-orang Herodian bertanya kepada Yesus, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga. Sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, bolehkah membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka. Maka Ia lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa 1 dinar kepada Yesus. Maka Yesus bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tema renungan hari ini di hari raya kemerdekaan yang ke-78 saya beri judul, "Hiduplah sebagai warga negara dan masyarakat Allah atau gereja yang baik dan benar." Merdeka! Merdeka! Bapak, Ibu, saudara-saudari, warga masyarakat dan umat Allah, pendengar firman Tuhan dimanapun berada. Merdeka! 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 78 tahun bukanlah usia yang pendek dan singkat, tapi suatu usia yang sudah tua bila dihubungkan dengan usia manusia. Usia di mana orang sudah mulai mengalami penurunan daya tahan tubuh, pikiran, dan ingatan. Usia ini bukan lagi usia produktif, tapi usia lansia dilihat dari sisi kesehatan dan sisi jasmani manusia. Hari ini sebagai warga bangsa Indonesia kita diajak untuk merefleksikan kemerdekaan yang kini telah berusia 78 tahun di bawah tema umum "Melaju Terus untuk Indonesia Maju". Dan sesungguhnya sejak merdeka di tahun 1945, Indonesia sebagai bangsa rasa-rasanya kita telah melaju. Dan saat ini kita sedang melaju, namun belum bisa kita ukur kecepatan melajunya. Dan kita akan terus melaju sampai mencapai emas dalam kemerdekaan. Dan untuk dapat melaju untuk Indonesia maju, bacaan-bacaan suci hari ini yakni dari Kitab Putra Sirap bab 10 ayat 1-8 dan surat pertama Petrus
bab 2 ayat 13-17 dan Injil Matius bab 22 ayat 15-21 yang kita dengar dan menjadi inspirasi utama permenungan, menyampaikan beberapa hal penting untuk kita baik sebagai masyarakat, pemerintah dunia, dan juga masyarakat Allah dalam pemerintahan gereja. Dan kita sebagai pemimpin dan kita sebagai masyarakat atau warga bangsa Indonesia, baik dari tingkat pusat sampai ke pelosok-pelosok desa, kita diperingatkan untuk menjalani hidup, tugas dan pelayanan kita masing-masing, baik sebagai pemimpin suatu masyarakat dan ketaatan serta kepatuhan sebagai masyarakat kepada pemerintah pimpinan dari suatu wilayah kekuasaan. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, untuk para pemimpin, Tuhan mengingatkannya, seorang kepala pemerintahan yang bijak adalah penjamin ketertiban dalam masyarakat, dan pemerintah adalah pemerintahan orang arif adalah teratur. Peringatan ini ditujukan kepada pemerintah di segala tingkatan, baik tingkat paling atas juga hingga tingkat paling bawah, kota dan desa, juga para pegawainya, untuk kita masyarakat atau para penduduknya. Pemerintahan yang sombong dan congkak akan membinasakan rakyatnya, sedangkan pemerintahan yang arif dan rendah hati akan membuat sebuah kota dan masyarakatnya sejahtera. Bandingkan Putra Sirak bab 10 ayat 1-3. Lebih dari itu, para pemimpin diingatkan bahwa jabatan dan kuasa yang kita emban sesungguhnya berasal dari Tuhan dan oleh rakyatnya. Maka seorang pemimpin dalam jabatan masing-masing jangan saling menaruh benci satu terhadap yang lain, apapun kesalahannya. Dan diperingatkan jangan menjalankan suatu tugas terpengaruh oleh nafsu seperti nafsu kuasa, uang, pangkat, dan jabatan. Jika nafsu-nafsu ini ada dalam diri seorang pemerintah atau pemimpin, maka pemerintahan itu akan hancur dan rakyatnya akan menderita. Pemerintahan seperti ini sangat dibenci oleh Allah dan manusia. Sedangkan bagi kita rakyat suatu bangsa atau negara, Petrus dalam surat pertamanya mengingatkan kita bahwa demi Allah, warga suatu bangsa harus tunduk kepada semua lembaga manusia, yaitu pemerintah, baik sebagai raja atau kita sebut sebagai presiden, dan juga pegawainya, seperti para menteri, jaksa, polisi, hakim, TNI, dan lain-lain. Untuk itu, baik sebagai pemimpin maupun rakyat, kita diminta untuk hidup sebagai orang merdeka, dan jangan hidup seperti orang yang menyalahgunakan kemerdekaan untuk menyembunyikan kejahatan, melainkan hidup sebagai hamba Tuhan. Dalam hidup semua komponen seperti pemerintah, para pegawai, dan masyarakat, hendaknya saling mengasihi satu sama lain dan takut akan Allah, dan hormatilah raja atau pemimpin kita. Bandingkan 1 Petrus bab 2 ayat 13-17. Dan dalam Injil, Yesus memberikan sebuah jawaban yang tepat kepada orang Farisi dan orang-orang Herodian yang ingin mencobai dan mau menjebaknya dengan sebuah pertanyaan konyol yang dimulai dengan sebuah pujian palsu dan bukan datang dari ketulusan hati. Maka Yesus pun memberikan jawaban kepada mereka agar mereka sadar dan hidup sebagai masyarakat yang tunduk kepada pemerintahan yang sah dengan meminta mata uang alat pembayar yang berlaku di dalam wilayah mereka, dan diberikannya kepadanya sebuah dinar. Sesudah melihat mata uang yang dengan gambar dan tulisan pada mata uang itu, Yesus pun balik bertanya, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Mereka pun menjawab, "Gambar dan tulisan Kaisar." Maka Yesus pun memberikan jawaban, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi hak wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Dengan jawaban ini Yesus mau mengajak mereka untuk hidup sebagai warga masyarakat yang baik, dengan taat kepada pemimpinnya, dan sebagai masyarakat Allah atau gereja yang baik. Atau seperti kata Monsinyor Ignatius Suhario, hiduplah sebagai orang Katolik 100% dan 100% warga bangsa Indonesia. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dimanapun berada,
Sebagai orang Kristen yang telah dimerdekakan oleh Kristus melalui sakramen-sakramen gereja dan sebagai warga bangsa Indonesia yang telah merdeka dan menikmati kemerdekaan, apa yang harus kita lakukan dalam mengisi kemerdekaan berdasarkan tema peringatan kemerdekaan bangsa ini yang menunjukkan bahwa kita adalah orang Indonesia yang kini menikmati kemerdekaan. Marilah kita wujudkan apa yang menjadi harapan dan dari pemerintah yang termuat dalam tema Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78, yakni melaju terus untuk Indonesia maju dalam segala aspek kehidupan dunia, selaras dengan kemajuan zaman dan tidak terjebak serta terbawa arus zaman. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur atas anugerah kemerdekaan yang Engkau berikan kepada kami, hingga boleh merayakan kemerdekaan bangsa kami yang ke-78 tahun. Lindungilah bangsa dan negara kami, juga kota dan desa kami, agar kami tetap menikmati kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang baik dan benar. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian dan juga seluruh kegembiraan kita dalam merayakan kemerdekaan negara Republik Indonesia yang ke-78 dinaungi, dilindungi, dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berbahagia. Merdeka, merdeka, merdeka.